Halo, halo. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Senang banget hari ini akhirnya kita bisa mengadakan, webinar tentang tips dari expert untuk mengikuti kontes wanita tumbuh bersama nih. Kontes wanita tumbuh bersama tuh apa sih? Ini tuh sebuah kontes untuk para wanita, di mana kontes ini memungkinkan kalian semua untuk submit ide bisnis kalian, memenangkan hadiahnya untuk mengembangkan ide bisnis kalian. Nah, hari ini saya punya 3 pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Irfan dari Head Marketing Labamu, kemudian juga ada Kak Ira Puspita dari founder of Kayu& Co dan juga community lead di Live Women. Dan tentunya hari ini juga spesial sekali ada Iren Sang selaku founder of Live Women. Nanti kalian bisa bertanya banyak hal kepada Kak Ira, Pak Irfan maupun Iren juga tentang gimana sih caranya tips untuk mengikuti kontes ini, mengisi presentasi kalian atau menyiapkan ide bisnis kalian sebaik-baiknya supaya kalian bisa mengikuti kompetisi ini juga dengan sebaik-baiknya dan memenangkan hadiah yang luar biasa banget. Hadiahnya yaitu total hadiah senilai Rp80 juta. Nah, hari ini kita mungkin akan dibuka oleh Bapak Irfan untuk menjelaskan kira-kira sebenarnya labamu itu apa sih? Kemudian mungkin Iron dan juga Kak Ira akan menjelaskan kira-kira nanti gimana sih caranya kalian mempersiapkan presentasi kalian. Mungkin langsung aja kita memberikan waktunya untuk Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Oke, baik. Terima kasih, Mentari. Selamat datang di acara webinar kontes wanita tumbuh bersama buat para peserta yang ingin memahami apa sih tentang kontes wanita tumbuh bersama ini dan juga bagaimana nanti cara pengisian formnya, pengajuannya, dan mungkin rundown ke depan bagaimana penilaiannya serta kapan kira-kira nanti ada acara gala night-nya ya untuk pitching ide-idenya. Oke, mungkin kita saat ini udah ada berapa ya, 11 peserta ya. Mungkin kita bisa tunggu 1 menit dulu ya, Tari. Mungkin ada beberapa yang masih coba join, tapi kayaknya masih ada trouble. Boleh untuk teman-teman yang ada di sini mungkin kita nanti akan sapa lagi. Kita tunggu dulu sebentar mungkin ada teman-teman yang lain masih akan join. Is it my turn? I can't hear. Uh, Uh, I think we will wait 1 minute ya, to uh, see if there is another participant will join before we go to the slide.
Baik teman-teman, mungkin kita bisa lanjutkan saja webinarnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, nanti mungkin bisa langsung ikut atau langsung bertanya saja nanti melalui kolom chat. Mungkin Pak Irfan saya persilakan. Pak Irfan mungkin masih di mute, maaf. Oke, maaf, maaf. Oke, terima kasih Tari. Dikarenakan materi ini lumayan banyak, bagaimana cara mengisi form tentang pendaftaran. Jadi kita mulai aja. Mungkin nanti rekan-rekan yang telat masuk nanti bisa lihat materinya di channel-channel kita lainnya dan akan kita publikasikan di sosial media juga, baik sosial media Labamu maupun Lipomen. Oke, saya mulai aja. Jadi kenapa ada kontes wanita tumbuh bersama di 2023 ini? Sebetulnya background-nya adalah kami Labamu, yaitu aplikasi untuk membantu para UMKM untuk tumbuh bersama dan secara digital ya. Baik. Jadi kami lihat berdasarkan hasil riset banyak UMKM yang memang mengalami kendala bagaimana cara menumbuhkan bisnis ini. Ada beberapa kendala termasuk salah satunya adalah kendala bagaimana mereka memanage atau mengelola bisnis itu tersebut dan bisa tumbuh. Nah, berdasarkan background ini maka kami membangun sebuah aplikasi namanya Labamu, yaitu aplikasi untuk memudahkan para UMKM dalam proses usaha, baik itu untuk pencatatan transaksi, invoicing, digital invoicing, dan juga beberapa tambahan fitur lainnya seperti nanti mungkin ada bantuan usaha dan lain-lain. Nah, itu dari background-nya Labamu. Nah, di awal tahun 2023, kurang lebih di bulan awal Januari itu, lalu kami bertemu dengan foundernya Lipomen, yaitu Airin yang ada di sini. Mungkin nanti bisa lebih banyak ngomong tentang apa itu Lipomen. Kami lihat bahwa user yang ada di Labamu itu hampir 90% adalah wanita. Jadi dengan adanya background ini, kami lihat visi dan misi dari Labamu dan Lipomen itu selaras ya, di mana Lipomen bisa membantu para pelaku usaha UMKM khususnya untuk wanita, membantu dalam sisi konsultasi maupun nanti mungkin networking terhadap investor dan lain-lain. Nah, dengan background ini maka kita coba lakukan kolaborasi untuk membuat sebuah event, yaitu namanya Kontes Wanita Tumbuh Bersama, membantu untuk menjembatani ide-ide usaha maupun usaha yang sudah berjalan bisa dibantu lebih berkembang dari tidak hanya dari sisi tool atau teknologi yang kita bangun dalam aplikasi, tapi juga bagaimana cara membangun usaha ini dan bisa bertumbuh dengan bantuan konsultasi dan lainnya gitu. Nah, itu background-nya dari pertemuan Labamu dan Lipomen serta visi dan misi Labamu. Mungkin next slide, Ira. Ya, tadi saya sudah sampaikan sedikit, makanya kita berkolaborasi dengan Lipomen karena kita melihat bahwa background kita, user kita itu hampir mirip, perempuan semua, jadi kami coba berkolaborasi. So, untuk selanjutnya mungkin nanti Iren Shang yang akan lebih menjelaskan tentang Lipomen, apa itu Lipomen dan apa yang bisa dibantu di acara event kontes wanita tumbuh bersama ini. So probably Irene Sang, can you help us introduce what is Lipomen and what your support is basically for this event? Hi. Hello. Apa kata? Yeah, so I'll speak in English, but pretty quick. So I'm Irene. I found Lift Women, very excited and happy to be here today. Thank you for joining us. As our name, Lift Women, we are very simple. Our mission is to uplift and empower women to start their own business and be the best that they can be. Lift Women is a social enterprise and online funding marketplace that dedicated to support women to raise capital to start their own business and growth. So for us, our mission and vision are very simple, is to help women to get equal access to capital, to be all they can be and live a better life.
So very excited to collaborate with Labamu and have this section today to help you to understand how you can apply for this grand challenge that's supported by us. Oke, thank you Raden. So mungkin nextnya akan dibantu dengan Ira. Sebelumnya Ira akan diperkenalkan dulu oleh Tari. Siapa Ira, dan sebetulnya ini juga sebagai mungkin salah satu contoh buat rekan-rekan bagaimana Ira bisa membangun usahanya dan bisa juga menjadi seorang community lead di Live Women. Oke, mungkin silakan Tari untuk memperkenalkan Ira, atau Ira mungkin langsung bisa perkenalkan diri. Oke, jadi aku bridging dulu sedikit buat teman-teman semua yang ada di sini. Siapa sih sebenarnya Kak Ira Puspita ini, atau yang biasa dipanggil Kak Ira mungkin ya, lebih akrab ya. Oke, Kak Ira ini sebenarnya seorang pengembang bisnis yang luar biasa banget, mengembangkan bisnisnya dengan memberdayakan pengrajin yang ada di Indonesia. Dan tentunya sudah memberikan banyak sekali dampak yang positif untuk masyarakat dan juga lingkungan. Sudah lebih dari 7 tahun pengalamannya Kak Ira dalam mendirikan Kayu & Co. Dan Kayu & Co itu apa? Nanti mungkin Kak Ira sendiri akan menjelaskannya karena pasti lebih seru lagi kalau Kak Ira yang jelasin. Silakan Kak Ira. Halo, bisa dengar suaranya ya? Yes. Ya, oke. Halo, makasih ya Mentari udah kenalin saya. Ya, saya pendiri Kayu & Co. dari 2021 ya. Saya pindah ke Sydney dari 2018 untuk lanjutin S2. Terus setelah lulus 2021 saya mendirikan Kayu & Co di sini. Sekarang Kayu & Co udah berkembang di negara lain, di Amerika juga. Jadi kita sudah supply 25 toko di Australia dan di Amerika ya. Oke, mungkin saya bisa cerita lebih tentang Kayu & Co. Saya bisa gunakan contoh Kayu & Co kalau misalnya saya daftar aplikasi kontes wanita tumbuh bersama ini ya. Jadi mungkin bisa lebih gampang untuk memakai contoh Kayu & Co sebagai bisnis kalau misalnya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan di kontes WTB ini ya. Oke, teman-teman Ira, makasih udah join. sorry. Iya? Ira, before dijamin, Hah? mungkin kalau boleh tahu sharing sedikit, Ira juga sebetulnya one of the contestant ya, salah satu kontestan dulu di acara Live Women. Ya, Oh, dulu waktu ya, crowdfunding. iya. Iya. Iya sih, saya juga salah satu kontestan di Live Women waktu kita buat crowdfunding juga gitu. Oke, ya oke. So jadi Ira punya pengalaman bagaimana mengisi data-data yang diperlukan untuk acara kontes seperti ini ya. Jadi mungkin bisa Oke. di-guide sama Ira, ini gimana sih, apa aja sih yang diperlukan, informasi apa aja sih yang perlu kita Benar-benar. submit, sehingga itu bisa memenuhi kriteria kontestan lah buat yang Untuk bisa menang ya. Betul. Iya, Oke, benar-benar. silakan Ira. Oke, ya benar. Jadi saya lumayan sering juga menjawab pertanyaan-pertanyaan, ikut-ikut kontes di Australia ini. Jadi di sini di Australia lumayan banyak sih kontes-kontes untuk membantu, apalagi wanita ya. Kalau kita wanita, kita punya bisnis itu banyak sekali terbantu entah dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan lain yang benar-benar pengen bantu kita untuk berkembang di bisnis kita gitu. Oke, fokusnya di webinar yang pertama ini atau yang webinar yang kedua nanti tanggal 3 itu, yang pertama kita fokus mau bicara sedikit tentang aplikasi kontes WTB. Terus hadiah-hadiahnya, pasti kalian juga pengen kan tahu hadiahnya lebih lanjut. Terus kriterianya kita sebagai juri kita pilih pemenang yang kayak gimana. Terus yang kedua, kita mau fokus tips menjawab pertanyaan di form aplikasi. Terus yang ketiga, tanya jawab. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tulis di chat ya. Nanti kita pasti akan jawab. Kalau misalnya nggak ada waktu atau waktunya habis, nanti kalian bisa DM Instagram Labamu atau WA admin. Terus yang keempat, bantuan lebih lanjut. Oke. Oh ya, kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, tolong di chat juga buat masukan saya untuk webinar selanjutnya.
Oke, untuk pemenangnya kita akan pilih 6 finalis. Jadi dari semua pendaftar kita akan pilih 6 finalis dan dari 6 finalis itu kita mau pilih 4 pemenang. Nah, yang pertama itu kita ada 3 kategori pemenang. Kategori pertama itu yang terfavorit yang nanti lewat voting. Terus yang kedua kategorinya lingkungan dan keberlanjutan. Terus yang ketiga kategori inovasi. Nah, ini kita punya 3 pemenang kategori. Dan pemenang pertama atau juara pertama itu kita punya 1 juara umum ya. Jadi nanti kita ada 4 pemenang. Terus kriterianya bisnis-bisnis yang kita cari itu sebenarnya bisnis yang punya potensi atau bisnisnya punya masa depan. Jadi kalau waktu kalian menjawab, tolong dijawab gimana sih sebenarnya kalian pengen bawa bisnis ini kemana gitu ya. Masa depannya kayak gimana, 1 tahun lagi bisnis ini akan kemana, 2 tahun akan kemana. Jadi kalian punya target gitu ya. Terus skalabilitas atau perkembangan bisnis, sama keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini, sebentar saya coret-coret aja biar lebih gampang. Oke, keberlanjutan ya. Keberlanjutan ini sama dengan perkembangan ya bisnis ini mau kemana. Jadi sebenarnya bisnis ini terus berlanjut untuk membantu kalian punya pemasukan kayak gitu ya. Atau terus berlanjut membantu orang-orang atau seperti contohnya kayak kalau Kayu & Co kita terus berkelanjutan membantu pengrajin-pengrajin di Indonesia gitu ya. Dan yang paling utama bisnis atau ide yang kita cari itu yang punya dampak ekonomi dan sosial. Jadi bisnis dan ide kalian itu harus ada dampak ekonomi dan sosialnya untuk Indonesia gitu ya. Jadi kita pengen banget mendukung bisnis-bisnis yang bisa membawa dampak positif untuk Indonesia. Oke. Next slide. Salah. Oke, ini yang paling waduh. Oke, untuk hadiahnya ya. Oke, seperti yang saya tadi bicarakan, untuk hadiahnya, untuk 3 kategori tadi, kalau kalian masih bingung 3 kategori itu apa sih 3 kategori itu? Kalian bisa baca 3 kategorinya di bagian bawah form pendaftaran itu ada deskripsi tentang 3 kategori yang kita cari tadi itu ya. Sama apa sih yang kita cari di juara umum, itu kalian bisa baca di bawah kolom pendaftaran. Jadi saya nggak akan jelasin lebih lagi. Oke, untuk 3 kategori tadi akan mendapatkan masing-masing 10 juta. Jadi 1 kategori terfavorit dapat 10 juta, 1 kategori keberlanjutan dan lingkungan dapat 10 juta, dan 1 kategori inovasi atau teknologi dapat 10 juta. Terus juara utamanya, 1 juara utama itu akan dapat 50 juta. Plus kalian semua pemenang, 4 pemenang tadi, kalian akan dapat akses untuk menggunakan Labamu selama setahun, akses Member Live Women selama setahun, dan mentor, dan kita juga akan bantu kalian untuk pasang iklan juga, gitu. Yang saya mau tekankan di bagian hadiah ini, jadi kita tidak akan memberikan hadiah ini berupa uang cash ya. Jadi hadiahnya ini tuh berupa budget atau dari nota tagihan. Jadi hadiah-hadiah ini itu kita nggak bisa memberikan cash, kita bisa, jadi Labamu nanti akan membantu 4 pemenang ini untuk membayarkan tagihan lewat nota tagihan itu. Jadi saya mau kasih contoh ya. Contohnya nih ya, misalnya bisnis saya Kayu & Co menang di kategori lingkungan dan dapat hadiah 10 juta kan dari kategori lingkungan tadi. Nah, saya mikir, oke, untuk mengembangkan Kayu & Co, saya butuh pasang iklan di Instagram. Nah, iklan di Instagram itu
atau iklan di TikTok dan iklan di Facebook itu, budget saya 3 juta gitu ya. Oke, ini budget 3 juta. Terus mau pasang iklan, saya juga pengen nih bayar influencer gitu kan, buat naikin peminat gitu, buat naikin followers saya di Instagram juga gitu kan. Nah, bayar influencer itu sekitar 3 juta. Oke, ini budget saya 3 juta. Terus untuk mengembangkan Kayu & Co kan saya butuh beli barang ya, saya butuh beli bahan. Nah, saya target buat beli bahannya 6 juta. Berarti total semua tagihan saya kan 10 juta. Nah, tagihan-tagihan ini yang berupa invoice atau berupa nota tagihan ini nanti akan dibantu labamu untuk membayarkan. Jadi labamu akan mewakili kalian untuk membayar tagihan-tagihan ini. Untuk 4 pemenang tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian menang juara 1 ya kalian dapat budgetnya 50 juta. Kalau kalian menang di kategori budgetnya berarti satu bisnis 10 juta gitu ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang hadiah, bisa ditulis di chat ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya, ini kayak gini. Oke, untuk selanjutnya. Selanjutnya ini tanggal-tanggal penting. Tanggal pentingnya untuk pendaftaran WTB. Pendaftaran WTB kita akan tutup tanggal 15 Juni. Jadi pendaftaran WTB kita akan tutup tanggal 15 Juni. Kita masih ada satu webinar lagi minggu depan. Kita akan bahas yang sama. Jadi kalau ada yang nggak bisa datang, kalian bisa datang webinar minggu depan. Terus seleksi 6 finalis ini, itu seleksinya mulai tanggal 16 Juni sampai 25 Juni. Terus kita akan umumin 6 finalis itu di tanggal 26 Juni. Jadi sekalian kita mulai voting publik ya. Jadi voting publik ini cuma ada 4 hari. Jadi dari 6 finalis tadi, kalau kalian terpilih jadi 6 finalis tadi, kalian juga bantu buat share ke Instagram, ke Facebook, ke TikTok, ke keluarga, ke teman-teman, biar kalian juga bisa menang juara favorit ya. Jadi hanya ada 4 hari ya buat voting ini. Terus yang terakhir hari hanya itu presentasi. Jadi dari 6 finalis tadi akan presentasi di Jakarta tanggal 15 Juli. Dan sebelum presentasi H-1, H-2, nanti kita akan bantu 6 finalis tadi buat menyiapkan presentasi. Jadi jangan takut nggak bisa presentasi atau nggak pernah presentasi, kita semua akan bantu ya. Buat kalian, buat caranya lebih gampang untuk memenangkan hadiah-hadiah tadi gitu ya. Oke, kita sampai di Kira acara. ini ya. Oke. Ada beberapa peserta yang belum bisa lihat slide-nya. Mungkin kalau ya, boleh, gimana ya? Kira dimatikan videonya. Oke, saya stop sharing dulu ya. Oke. Oke, saya stop sharing. Coba nih saya share lagi. Iya, tadi saya Mungkin juga baca video kayak Ira, gitu ya. kamera Ira dimatiin aja mungkin. Oh, kamera. Iya. Oke. Kita coba. Oke, coba ya. Stop video, start video. Oke. Udah bisa kelihatan belum ya, teman-teman? Oke, bagaimana rekan-rekan? Masih ada yang belum bisa lihat slide-nya? Kok cuma wajah saya doang? Udah kelihatan belum ya? Mungkin bisa di komen. Oh, Oke, sudah baik. kelihatan. Silakan. Oke. Ya, Makasih baik, ya, silakan. Lia. Oke, jadi kita di acara atau di yang paling penting ya. Ini tips. Oke, tips untuk menjawab pertanyaan. Jadi setelah kalian masukin
foto-foto atau biodata atau telepon itu di bawah kan ada beberapa pertanyaan ya. Eh, ada ada pertanyaan. Oke, sorry. Ini tadi pagi kita barusan ganti pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini udah nggak ada. Jadi pertanyaan ini udah nggak ada. Oke, kita coret aja ya. Oke, jadi kita nanti tetap ada 6 pertanyaan. Yang pertama, ceritakan tentang dirimu, apa ide bisnismu, latar belakang masalah, solusi sama produk yang kamu tawarkan, gitu ya. Terus model bisnismu. Terus mungkin ada dari kalian yang bertanya, kalau misalnya nih bisnis saya belum mulai, masih ide aja, saya bisa daftar nggak gitu? Daftar aja nggak apa-apa. Kita juga mau lihat ide kamu udah sejauh apa gitu ya, dan ide kamu sebagus apa gitu ya untuk membawa dampak bagi Indonesia kayak gitu. Terus di bawah pertanyaan-pertanyaan ini kan kalian bisa lihat ya ada video sama presentasi. Nah ini tuh hanya optional, hanya pilihan aja. Kalian bisa sertakan atau kalian juga kalau nggak mau sertakan juga nggak apa-apa. Tapi pastinya kesempatan kalian menang itu bakal lebih besar kalau misalnya kita bisa lihat video atau foto atau barang kalian atau bisnis kalian itu kan jadi kitanya lebih jelas gitu ya. Kitanya tahu sebenarnya ini tuh bisnisnya apa gitu ya. Terus kalau kalian mau kasih presentasi juga nggak apa-apa. Kalau kalian udah punya presentasi sendiri, bisa langsung dimasukkan juga. Kalau kalian nggak punya template-nya, Kamentari udah kasih template-nya di bagian bawah. Kalian bisa download, bisa menggunakan template itu. Jadi tujuannya presentasi atau video itu sebenarnya untuk kalian bisa cerita lebih lagi dari sekedar pertanyaan-pertanyaan yang kita udah siapkan ya. Jadi kalau kalian mau cerita lebih lagi tentang bisnisnya boleh masukin di video, masukin foto, atau masukin presentasi. Oke, untuk selanjutnya kita mau jawab ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama itu kan ceritakan tentang dirimu ya. Ini sebenarnya kenapa kita kasih pertanyaan ini, kenapa kita mau kalian ceritakan tentang diri kalian, itu sebenarnya kita mau pakai itu untuk voting nanti. Jadi kalau kalian terpilih jadi 6 finalis itu nanti di voting publik itu kayak gini. Jadi ada foto kalian sama ada biodata kalian juga. Terus yang di sini nanti teman-teman atau followers bisa vote untuk bisnis kalian, untuk dukung bisnis kalian ya. Jadi pertanyaan pertama, bisa ceritakan tentang pekerjaanmu. Terus alasan kenapa kamu mulai bisnismu, apa sih yang menginspirasimu untuk memulai bisnis atau memiliki ide itu gitu ya. Terus kenapa mau mengikuti kontes ini. Oke, ini saya mau bacain contohnya kalau misalnya saya pakai Kayu & Co untuk ikut kontes ini ya. Jadi pekerjaan saya mendirikan Kayu & Co tahun 2021 karena saya peduli dengan masa depan pengrajin dan kerajinan tangan di Indonesia. Saya berharap dengan mengikuti kontes ini, saya bisa mengembangkan bisnis sosial ini agar kehidupan sosial pengrajin kayu di desa bisa terangkat dan kelestarian budaya Indonesia tetap terjaga. Jadi kalian bisa cerita sedikit tentang pekerjaan kalian. Kalau misalnya kalian punya pekerjaan lain atau misalnya ide atau bisnis ini cuma kerjaan sampingan, kalian bisa sebutkan pekerjaan kalian utamanya apa, terus kalian juga bisa sebutkan kalau ide atau bisnis ini tuh pekerjaan sampingan gitu. Terus mungkin tujuannya ikutin kontes ini agar ide atau bisnis ini bisa jadi pekerjaan utama, kayak gitu ya. Mungkin bisa kayak gitu. Oke. Oke, untuk next slide itu, ini sebenarnya pertanyaan yang paling penting ya. Ini pertanyaan tentang apa ide atau bisnis kalian. Jadi,
tips saya waktu menjawab pertanyaan ini, tolong dijawab dengan sekitar 100 sampai 150 kata ya. Jangan bertele-tele juga, tapi, jawaban yang simple di sini adalah kesempatan kalian untuk bercerita. Jadi kalau mau cerita personal nggak apa-apa, cerita tentang pengalaman juga nggak apa-apa. Apa sih yang menginspirasimu? Mulainya sebenarnya dari mana gitu ya. Jadi untuk menjawab, pertanyaan ini, kalian bisa jawab tentang menceritakan latar belakang, background-nya kayak gimana. Apa sih yang menginspirasi kamu gitu ya. Apa itu bisa dari pengalaman pengalaman sebelumnya, apa itu bisa terjadi di keluarga kalian atau, teman teman dekat kalian, kayak gitu. Terus, maknanya secara keseluruhan itu apa? Maknanya bagi kamu sendiri atau maknanya, bagi keluarga kamu, itu. Terus, apa yang ingin kamu capai? Jadi ini sebenarnya cita-citamu, apa sih yang kamu ingin capai di dirimu sendiri atau di bisnismu? Terus, apakah ada yang pernah ada yang pernah melakukan sebelumnya? Kalau misalnya ada, terus ternyata itu gagal, berarti kalian juga bisa, menjawab di bagian ini, apa yang berbeda? Jadi kalau misalnya sebelumnya, oh udah pernah dilakukan tapi gagal. Oke, saya tahu harusnya tuh seperti ini gitu. Makanya saya mau menjalankan bisnis ini gitu. Nah, itu bisa dibuat dengan kalimat seperti itu. Jadi kalian juga bisa menjawab dengan ini di pertanyaan selanjutnya juga. Jadi tipsnya yang paling penting untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa bercerita visi dan misi. Visi dan misi itu sebenarnya cita-cita ke depan ya. Kalau misalnya belum kepikiran visi dan misi atau belum kepikiran cita-cita, kalian bisa cerita di sini bedanya sebelum, memulai bisnis ini sama bedanya sesudah memulai bisnis ini tuh apa, gitu. Terus perkembangan ide atau bisnismu sampai sekarang itu di mana, gitu ya. Terus sama nilai lebih atau nilai unik, yang paling unik dari bisnismu, apa yang membuatmu berbeda, dibanding pesaingmu, gitu ya. Terus, kalau kalian udah memulai bisnis atau kalian masih ide aja, jangan lupa kasih judul yang menarik dan buat konten jadi jawab pertanyaan ini dengan menggambarkan solusi yang nyata untuk masalah yang nyata. Jadi, masalahnya apa, terus terus nyambung ke solusinya apa, gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk, terus dilatih atau terus apa ya ngomongnya, terus dilatih ke orang-orang sekitar. Misalnya nih kamu bisa tanya ke keluarga atau kamu misalnya bisa tanya ke teman-teman. Jadi, dilatih waktu kalian menjawab, misalnya kalian udah jawab pertanyaan ini, bisa dibacakan ke temannya atau ke keluarganya, terus mereka bisa kasih masukan, gitu. Gunanya apa? Biar orang-orang itu gampang mengerti tentang ide atau bisnis kamu gitu. Jadi kalau nanti kalian sering ditanyain, apa sih bisnismu gitu, apa sih idemu itu? Nah, kalian bisa gampang buat ceritain gitu ya, ceritain, ke teman-teman, ke orang-orang kayak gitu. Jadi sering-sering dilatih, nggak perlu terburu-buru untuk daftar, karena kan masih ada beberapa hari sampai tanggal 15 itu. Jadi terus dicoba diganti-ganti sampai segampang mungkin sampai sampai orang gampang mengerti tentang ide atau bisnismu. Oke. Jadi, di next slide saya mau kasih contoh kalau misalnya, ini saya sering menjawab pertanyaan ini pakai pakai jawaban seperti ini. Oke, saya hapus dulu. Oke. Oke, jadi, tadi kan kita
udah ngomong ini tentang Kayu & Co, sebenarnya saya jualan apa sih gitu ya. Jadi, oke, ini barang-barangnya Kayu & Co. Ini barang-barang saya. Jadi kenapa saya, encourage kalian, kenapa saya, pengen kalian masukin video atau presentasi itu biar orang-orang biar kita tuh tahu, kita juri tuh tahu, apa sih barangnya gitu, apa sih solusinya, kayak gitu. Nah, kalau kita udah lihat, kan jadinya kayak enak gitu ya, jadinya gampang gampang juga buat, membayangkan bisnis kalian sebenarnya gitu. Oke, kalau saya menjawab pertanyaan ini, oke, ini jawaban saya ya. Saya memiliki kenangan masa kecil, tumbuh dikelilingi oleh keragaman seni dan budaya Indonesia. Namun saya sedih melihat penurunan produksi seni dan kerajinan lokal secara bertahap karena produksi massal yang menggunakan mesin. Apalagi realitas sekarang yang membuat bahan plastik menjadi pilihan material yang lebih terjangkau dibanding kayu. Akibatnya, sepinya permintaan, setidaknya ada 30% pengrajin yang meninggalkan usahanya untuk bekerja sebagai buruh harian lepas di Jakarta, di mana mereka tinggal di daerah kumuh. Karena itu saya mendirikan Kayu & Co untuk menciptakan lapangan kerja bagi pengrajin di seluruh Indonesia dan melestarikan seni kerajinan tangan Indonesia di kancah internasional. Kami memproduksi produk peralatan rumah tangga kayu yang estetis dari daur ulang sisa kayu jati dan sabut kelapa. Saya berharap dalam 5 tahun ke depan kami bisa memperkerjakan 1.000 pengrajin di desa-desa di Indonesia. Jadi total jawaban saya itu ada 127 kata ya. Nah, terus jadi yang pertama saya cerita tentang background-nya nih, background-nya apa gitu ya. Pengalaman saya itu kayak gimana. Terus ini masalahnya, saya cerita masalahnya. Terus di sini saya cerita solusinya apa. Terus di sini saya cerita tentang masa depannya, apa yang ingin saya capai gitu ya. Jadi di bagian ini kalian boleh cerita aja. Karena kita pengen tahu cerita tentang kalian, apa sih yang menginspirasi kalian, gitu. Oke. Oke, untuk next, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa latar belakang masalahmu sehingga kamu memilih ide atau bisnis tersebut? Jadi kalau di pertanyaan ini, kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri, tipsnya itu tanya tentang apa orang tuh sudah tahu tentang masalah itu gitu. Kalau kalian tahu kapan dan di mana kalian menemukan masalah itu, terus efeknya apa? Efek yang terjadi karena masalah itu apa? Terus kalau masalahnya nggak selesai, apa yang akan terjadi? Gitu ya. Terus sebagai pendiri bisnis atau sebagai yang punya ide, apakah kamu mengalami pengalaman itu sendiri? Apa kamu lihat atau kamu mengalami masalah itu? Terus apa yang membuat bisnismu berbeda dari pesaing? Oke. Terus saya bisa kasih contoh dari Kayu & Co juga. Jadi masalah pertama saya, tadi kan saya udah menceritakan masalahnya. Kalau di sini kan masalahnya sebenarnya sama, tapi tolong pakai kalimat yang lain dengan makna yang sama gitu ya. Oke, masalah pertama, pengrajin di desa itu kehilangan pekerjaannya karena permintaan kerajinan tangan kayu yang sudah menurun. Hal itu disebabkan karena banyaknya produksi massal yang membuat barang-barang kerajinan kayu susah bersaing. Terus masalah kedua, penurunan permintaan ini menyebabkan pengrajin meninggalkan pekerjaannya dan pindah ke kota besar menjadi kuli bangunan. Mereka semua tinggal di tempat kumuh. Jadi masalah pertama itu menyebabkan masalah kedua juga, gitu ya. Jadi kalau kalian hanya punya 1 masalah atau kalian punya 3 masalah, 4 masalah, sebutkan semuanya ya. Oke. Terus setelah menyebutkan masalah, itu sebenarnya ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan ini baru ya, kalau misalnya kalian udah pernah melihat formnya sebelumnya,
Ini pertanyaannya ini baru ditambahin kemarin ya. Pertanyaannya siapa target pelangganmu? Pelangganmu siapa sih? Kalau misalnya bisnis kalian udah jalan, yang sering beli itu siapa? Atau kalau misalnya bisnis kalian belum jalan, masih ide aja, kira-kira yang mau beli itu siapa gitu ya? Siapa yang pengen kamu bantu? Kayak gitu. Nah, di pertanyaan ini, untuk menjawab pertanyaan ini, tipsnya itu kalian bisa menyebutkan umurnya. Kira-kira kalau misalnya nih kalian jualan barang-barang mainan anak, berarti pelanggannya kan anak-anak ya, atau ibu-ibu yang punya anak gitu ya. Terus kalau misalnya kalian jualan bajunya untuk kira-kira umurnya berapa gitu. Mungkin umurnya 20 sampai 40 tahun gitu. Jadi sebutkan umurnya berapa, dikira-kira aja nggak apa-apa karena nggak semua bisnis juga tahu umur pastinya pelanggannya itu ya. Terus jenis kelamin, kalau misalnya kalian jualan bajunya cewek atau cowok atau unisex. Kalau unisex kan berarti kan wanita atau laki-laki ya. Kalau misalnya jualan baju wanita aja berarti kan jenis kelaminnya wanita aja gitu. Terus tempat tinggal. Kira-kira pelangganmu itu kebanyakan di kota atau di desa atau di seluruh Indonesia? Atau kalau misalnya buka toko kelontong atau toko kecil, ya tetangga-tetangga, berarti tetangga-tetangga di desa aja gitu ya, atau tetangga-tetangga satu RT gitu ya. Terus kalau misalnya kalian tahu kira-kira pemasukan pelangganmu itu berapa, ini biasanya pemasukannya kira-kira kalian bisa dijawab yang pemasukan uangnya bukan loh. Misalnya pemasukannya bisa dijawab rendah, sedang atau tinggi ya. Jadi nggak perlu dijawab dengan rupiah. Bisa dijawab dengan rendah atau rendah ke tinggi atau rendah ke sedang atau sedang ke tinggi. Jadi dikira-kira aja. Oke. Jadi di pertanyaan target pelangganmu, kalian bisa sebutkan atau bisa diangan-angan pelanggan kalian itu bakal seperti apa, atau pelanggan kalian yang udah ada sekarang itu siapa aja gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu solusi. Apa sih solusi yang kamu tawarkan dari masalah yang tadi gitu? Tadi masalah yang di pertanyaan sebelumnya gitu. Jadi, tadi kan saya udah sebutkan ya ada Kayu & Co tuh saya waktu mendirikan Kayu & Co tuh saya menemukan 2 masalah. Iya betul saya senang dengan kerajinan tangan Indonesia, tapi itu susah kerajinan tangan Indonesia itu ditemukan sekarang itu ya, karena barang-barang dari plastik atau barang-barang produksi massal. Nah, di sini solusinya apa? Jadi Kayu & Co itu menawarkan solusi untuk membawa kerajinan tangan Indonesia ke pasar internasional. Karena saya tinggal di sini, karena saya tinggal di Australia. Jadi saya pengen banget membawa kerajinan tangan Indonesia itu ke sini, ke pasar internasional. Nah, apa yang membuat saya berbeda itu desainnya. Desainnya itu saya sesuaikan dengan permintaan di Australia. Jadi, yang membuat berbeda itu kalau misalnya orang Australia ke Bali gitu ya, mereka nggak akan menemukan barang yang sama. Jadi barangnya Kayu & Co itu nggak akan dijual di Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi saya mau desainnya berbeda, saya mau jualan barangnya berbeda, bukan jualan barang-barang yang udah dijual di Indonesia terus saya bawa ke sini, tapi saya punya desain sendiri. Gitu ya. Jadi cuman bisa beli di Kayu & Co aja gitu.
Tapi tetap yang membuat adalah pengrajin-pengrajin di desa. Jadi saya sesuaikan dengan permintaan pasarnya Australia sama permintaan pasarnya Amerika. Kebetulan ya itu pasar Amerika itu kebetulan sih ternyata mereka juga suka dengan desain saya gitu. Oke, jadi di sini nanti bisa dikaitkan dari masalahnya ke solusi yang kalian tawarkan ya untuk target marketnya itu. Terus apa sih model bisnismu gitu ya? Mungkin banyak bisnis juga yang sama seperti saya, seperti Kayu & Co itu ada 2 bisnis. Misalnya nih kalian juga buka toko online, tapi juga jualan grosir juga gitu ya. Nah, gimana ya gampangnya jawab pertanyaan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya selalu buat saya gambar ini dulu gitu. Jadi biar saya sendiri juga gampang menjawabnya gitu ya. Jadi yang pertama kalian bisa tulis targetnya. Target tahun 2023 ini mau dapat duit berapa gitu ya. Mau dapat uang berapa. Nah, namanya juga target kan nggak harus selalu pas gitu ya. Pengennya targetnya berapa gitu. Misalnya Kayu & Co tahun ini target saya pengen dapat pemasukan 100 juta. Terus dari 100 juta ini aktivitasnya apa aja gitu. Aktivitas pertama B2C itu jual langsung ke pemakai. Jadi yang memakai barangnya Kayu & Co itu kan orang-orang di rumah ya. Jadi yang langsung jualan ke pemakai. Jadi jualan langsung ke pemakai itu bisa dengan 2 cara, online atau offline. Nah, di sini di online-nya bisa disebutkan online-nya lewat mana aja, lewat website, lewat Tokopedia, atau lewat Shopee, atau jualan di Instagram, atau live di TikTok. Nah, ini tolong disebutkan selengkap-lengkapnya. Terus kalau misalnya juga punya toko atau belum punya toko, tapi sering ke pasar. Nah, di sini juga bisa disebutkan. Kalau misalnya sering ke pasar atau punya toko, bisa disebutkan ini toko. Terus kalau kalian juga jualan grosir, kalau kalian juga jualan B2B, jualan ke bisnis lain, grosirnya itu jual kemana aja? Ada ke perusahaan atau ke toko retail atau ke pembeli ke pembeli yang lain. Atau bisa aja konsinyasi. Konsinyasi itu titip barang ke tokonya orang. Ini contoh toko yang saya pernah lihat di Jakarta yang konsinyasi itu atau yang kalian bisa titip barang. Itu di Jakarta ada namanya Unearth Space atau Dialog, atau di Bali itu ada namanya Jia. Nah, kalau misalnya kalian punya dua aktivitas kayak Kayu & Co, itu bisa dijelaskan aktivitas pertama itu targetnya kalian pengen dapat duit berapa tahun 2023. Misalnya nih Kayu & Co dari B2C, dari jualan langsung ke customer, saya pengennya dapat 30 juta. Terus dari B2B, dari jualan ke perusahaan lain atau ke toko lain, saya pengennya dapatnya 70 juta. Nah, setelah kalian gambar diagram ini, kalian bisa mulai jawab dengan kalimat. Jadi dari targetnya bisa disebutkan targetnya 2023 sebesar berapa. Terus aktivitas pertama itu apa aja. Terus aktivitas kedua itu apa aja. Gitu ya. Jadi habis gambar ini kalian bisa menjawab dengan kalimat itu jadinya lebih gampang. Oke. Oke, itu jadi kayaknya saya udah memberikan contoh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kalian masih ada
yang nggak jelas atau yang ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung, nggak usah sungkan-sungkan, masukin di chat. Nanti kita semua akan bantu menjawab ya. Oke, di sini saya juga udah siapin beberapa pertanyaan yang mungkin kalian pengen tanyakan. Kalau misalnya bisnis apa aja yang bisa daftar kontes ini. Nah, kayak seperti saya tadi bilang, bisnisnya bisnis apa aja bisa, kalau bisnismu teknologi atau idemu itu tentang teknologi, kalian bisa daftar produk, jualan makanan, atau toko kelontong, bebas kalian yang kita mau membantu UMKM yang dipimpin oleh wanita. Jadi bebas ya, bisnismu bisa apa aja. Terus kalau misalnya bisnisnya belum ada pemasukan atau masih dalam tahap ide aja, nggak apa-apa, yang penting kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, atau bisa kasih video kalau ada contoh, oh ini saya udah dapat sampel, ya nggak apa-apa, masukin di videonya itu ya, atau dimasukin di presentasinya itu. Terus abis daftar terus ngapain? Nah, tadi dari tanggal-tanggalnya bisa dilihat tanggal-tanggalnya, tanggal-tanggal penting, sama terus lihat Instagramnya Labamu dan Live Women ya. Nanti kita pasti terus update untuk kegiatan selanjutnya. Terus webinar ini bisa diakses ulang nggak? Ya, webinar nanti kita kasih link kalian ke webinar yang ini sama webinar minggu depan. Nanti ada linknya, dan juga kalian bisa juga dapat presentasi ini. Jadi biar lebih gampang buat menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi itu sekian dari saya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komentari, ada pertanyaan apa aja ya yang di... Mungkin dari Pak Irfan mau Ya, itu mungkin ada beberapa bicara dulu. pertanyaan yang masuk melalui Oke. Q&A ya. Mm-mm. Jadi dari Ibu Rina ya, ini bisa saya bacakan, misalnya bisnis saya masih rintisan dan hanya offline, belum jelas pengelolaannya. Mungkin bisa dibantu kalau offline ini gimana nih kalau bisnisnya offline? Oke, kalau saya boleh bantu jawab ya. Kalau bisnis offline berarti itu bisnisnya toko gitu ya, temunya? Atau kalau misalnya offline berarti kalau belum jelas pengelolaannya. Bentar, ini kalau Ibu Rina bisa cerita bisnisnya apa gitu, mungkin saya bisa kasih contoh untuk jawab pertanyaannya gitu. Kalau bisnisnya offline mungkin bisa seperti kayak yang tadi saya ceritakan. Kalau misalnya toko ya, misalnya punya ini toko aja ya, toko kelontong aja gitu. Jadi kalau toko kelontong aja bisa disebutkan, misalnya nih Ibu Rina, oke saya ini contoh aja ya, mungkin ini contoh aja saya kasih. Mungkin Ibu Rina ini kerjaannya sampingan gitu ya, buka toko gitu. Itu bisa disebutkan, ini dulunya saya yang dulunya nggak ada pemasukan, atau saya yang dulunya bergantung sama suami, terus sekarang saya buka toko ini, saya sambil jagain anak-anak, atau saya sambil ngurusin keluarga kayak gitu. Terus karena toko ini saya jadi punya pemasukan, itu juga sebenarnya juga Bu Rina juga udah mempunyai dampak untuk membantu ekonomi Indonesia juga gitu ya. Karena kayak sebenarnya 65% UMKM itu yang punya wanita Indonesia gitu. Jadi kita sebenarnya memiliki dampak besar gitu. Meskipun bisnisnya kecil, tapi sebenarnya dampak kita buat Indonesia itu besar gitu ya. Kalau gitu sih, kalau misalnya Bu Rina mau cerita lebih jelas, bisa DM ke Instagramnya Labamu. Mungkin nanti saya bisa bantu buat jawab, atau tim Labamu juga bisa bantu buat jawab juga gitu. Ya. Mungkin saya sedikit tambahkan ya Ira ya. Mungkin dari sisi offline juga ketika kita sudah merencanakan bisnisnya dengan lebih baik, bisa membuka cabang-cabang di tempat lain juga, itu kan efeknya juga bisa membantu membuka lapangan pekerjaan lain dan bisa meningkatkan ekonomi
para pekerjanya ya. Nah, Di sana gitu ya. iya benar-benar iya. Misalnya bisa cerita juga target saya 2 tahun, saya pengen buka toko, 3 toko lagi, kayak gitu kan. Jadi dampaknya bisa lebih besar ya Pak Irfan ya. Betul. Oke, mungkin selanjutnya ini dari saya belum kelihatan namanya ya. Bisnisnya terkait pengembangan pendidikan, contohnya buka les privat. Apakah bisa mengikuti kontes ini? Idenya bagus sih. Idenya bagus ya. Maksudnya itu kan tentang edukasi ya, edukasi buka les privat, nggak apa-apa ikut aja gitu. Masukkan umurnya, misalnya yang mau diajar ini muridnya umur berapa gitu ya. Terus sebenarnya kenapa sih, apa sih yang kenapa kamu pengen ngajar les privat itu? Misalnya, oh sebenarnya mereka itu tetangga-tetangga saya anak-anaknya susah mendapatkan guru privat atau gimana. Jadi cerita aja gitu ya. Ya, ya mungkin Bagus saya sih edukasi. nambahkan sedikit. Ini mungkin bukan, kalau sekarang kan udah beberapa juga ada company yang memang udah jadi unicorn malah untuk mengenai privat ini kayak Ruang Guru dan lain-lain gitu ya. Mungkin ini juga bisa dicoba, dan yang harus kita coba cari adalah apa yang menjadi pembeda dengan Ruang Guru ke depannya. Benar-benar. Seperti itu. Jadi ide-idenya coba dieksplor, nanti bisa disubmit untuk ikut kontes ini ya. Jadi apa sih yang membedakan? Kalau misalnya ternyata ini penggeraknya atau gurunya wanita semua, beda dengan apa yang ada di Ruang Guru, nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu bisa sesuatu unik yang bisa kita diangkat lah. Gitu. Benar-benar. Oke. Oh, Ibu Ratna kayaknya belum bisa gabung nih kayaknya apa narasumbernya. Oke, untuk informasinya mungkin nanti buat Bu Ratna bisa kita kasih nanti melalui sosial media ya. Jadi nanti bisa dipelajari dulu kira-kira punya ide apa yang nanti kita bisa disubmit melalui untuk ikut kontes ini ya. Oke, nah ini ada yang ide bagus lagi nih Mbak Ira dari Mbak Ayu ya, Klaten. Iya. Mengenai pengolahan limbah bisa enggak. Nah, sebetulnya kalau sedikit-sedikit menyinggung tentang kayu.co juga, ini ada limbahnya dari apa tuh, serat kelapa ya tadi ya. Nah, ini ide bagus juga. Mungkin bisa cerita sedikit, Ira. Iya, ya ini ide bagus sih waktu saya lihat. Iya, iya ini sih idenya bagus banget ya, bilang apalagi Mbak Agnes bisa baca tentang bisa baca lanjut tentang namanya circular economy gitu. Jadi kalau Mbak Agnes bisa cerita dari mana dapat pakan ternaknya, terus apa yang membuat berbeda gitu, apa sebenarnya ini udah pernah dikerjain atau belum, kayak gitu ya, bisa dieksplor dari pertama prosesnya kayak gimana, terus siapa yang terbantu dari ide limbah ini, nanti siapa yang terbantu, betul. Oke, mungkin karena kebutuhan pakan ternak saat ini tinggi. Nah, itu berarti juga ada potensi bisnisnya ya. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau Pak Irfan? Baik, terima kasih. Untuk Bu Ani, sesuai yang kita sampaikan, usia tidak dibatasi ya. Peserta siapapun boleh. Selama itu memang punya ide bisnis yang bagus, tentunya kita akan nanti di-review bareng-bareng ya. Gitu. Lalu berikutnya dari Ini bisnis Pak tanam. Alim ya. Ini ya. Kerajinan craft ya, ini kayu.co juga. Iya. Bagus nih gitu. Nanti tinggal dicari bisnisnya yang unik. Kita lihat target marketnya siapa, potensi untuk berkembangnya sangat besar sih saya lihat gitu. Karena sekarang yang dicari apalagi tentang kerajinan atau craft ini, apabila kita membuat sebuah produk yang unik, lalu ditarget marketkan, dijual ke orang yang tepat, ini potensial berkembangnya sangat bagus. Iya benar, iya benar. Ini apa yang membuat Pak Alim beda gitu ya dengan kerajinan yang lain. Mungkin tadi yang contohnya kayu enko kan desainnya yang beda. Mungkin Pak Alim juga mungkin mempunyai desain yang sebenarnya belum ada atau desain modern gitu, kayak gitu. Mungkin bisa dieksplor dari desain atau dari warnanya kayak gitu ya. Iya. Lalu dengan Ibu Ratna ya. Boleh tahu Bu usahanya apa? Oh, ini ada di bawah ya, usaha saya menjahit ya. Oke.
Ya, mungkin Ira bisa bantu mengenai jasa. Kalau untuk jasa jahit, dari saya sendiri itu saya seringnya custom. Jadi saya suka cari penjahit yang bisa menjahit jadi mungkin bisa dieksplor custom ya, ke customizable gitu ya. Custom sama mungkin bisa ngelihat tren ya. Benar. Lihat tren ke depan kira-kira orang akan melihat memakai baju itu seperti apa. Kita harus melakukan riset. Oh, ternyata nanti ke depan misalnya banyak ingin yang pakai batik, berarti kita harus dalam bisa menjahit, coba bisa menjahit batik juga ya, mungkin dengan kualitas yang bagus, dengan rapi dan lain-lain mungkin itu ya. Oke. Lalu lanjutnya nah ini untuk penilaian juri nih, Mbak Ira dari Early ya, Ibu Oke. Early. Fokus penilaian juri itu masalah yang dijawab melalui produk kakak, misalnya kerajinan menunya, atau apakah segi kebermanfaatnya, misalnya membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu gitu. Oke, nah itu kita fokusnya di manfaat ya sebenarnya. Itu saya membawa kerajinan mendunia itu kan sebenarnya itu solusi. Nah, kalau saya bawa kerajinan tangan mendunia, itu kan berarti manfaatnya itu kan di ini ya, di pengrajin-pengrajin ya. Jadi, kita bisa, eee, memberikan pemasukan, untuk pengrajin dan keluarganya gitu. Jadi bisa fokus ke solusi dan fokus ke manfaatnya juga, gitu. Jadi dideskripsikan, harus disebutkan dua-duanya gitu. Jadi kita juri juga punya gambaran, kalau solusinya itu, cocok sama manfaatnya gitu. Itu sih mungkin kalau dari saya ya. Oke, nambahin sedikit ya, mungkin tadi kalau Ira melihat bahwa dari kebermanfaatannya ya, sebetulnya itu nanti kan berkesinambungan ya. Ketika Benar. itu bermanfaat, maka efeknya ke depan akan banyak juga. Jadi ketika Benar. tahu manfaatnya banyak, orang juga tertarik dan juga itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, benar, iya benar. Apalagi memberikan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu gitu. Jadi Ya, ibu-ibunya juga punya, uang untuk, untuk membayar barang-barang yang dia butuhkan dan juga punya uang untuk membantu membayar, sekolah anak-anak gitu. Jadi manfaatnya ke anak juga, membantu pemasukan untuk keluarga, kayak gitu ya. Dampaknya juga besar, besar sekali sih kalau untuk ibu-ibu ya. oke, mungkin next-nya dari Aulia ya. Ya, ini bisnisnya desain dan copywriting. Yang tentu juga ini diperbolehkan kalau mau lihat juga ada beberapa startup yang memang bergerak di desain sama copywriting ya. Jadi ini juga bisa mengikuti kontes ini dan tentunya juga tadi sesuai dengan panduan dari Mbak Ira kita lihat dari sisi efek manfaatnya dan visi dan misi dari usaha ini apa sih ke depan gitu ya. Lalu next-nya pertanyaannya nih, ketika lolos sampai 6 besar, tapi ternyata tidak menang, apakah tetap dapat support mentoring dari tim Women? Nah, Untuk labamu Pak Irfan kalau bisa labamu tentu jawab. kita support. Kalau labamu tentu kita support, kita akan bantu dari sisi teknologi digitalnya, kita sediakan aplikasi. Jadi nanti Mbak Aulia tentunya bisa menggunakan aplikasi kita untuk manage usahanya lebih simple sehingga bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha. Secara operasional tentunya kita bantu secara teknologi ya, digitalnya. Nah, kalau mentoring mungkin bisa diserahkan ke Airin nanti ya. Iya, oke, saya bisa mewakili Bu Airin untuk menjawab. Jadi untuk mentoring dari Live Women nanti tetap akan tetap dapat support dari Live Women. Jadi kita sekarang masih membangun platform atau website kita. Nanti kita akan ada komunitas gratis khusus untuk wanita Indonesia di websitenya Live Women. Jadi masih tetap akan dapat support juga. Oke. Pantau terus di sosial media ya.
Iya bener. Oke, baik. Ini yang terakhir dari Mbak Eli juga, oh ternyata bisnisnya udah produksi spray ya, spray. Ah ya, Oke. bagus. Iya, tolong deskripsikan ya, Bu Erli, ini apa dampaknya untuk ibu-ibu satu RT misalnya. Ini saya kasih contoh sebelumnya seperti apa. Terus setelah ikut bisnis Bu Erli, sekarang ibu-ibunya jadi gimana gitu. Jadi nanti pasti terlihat dampak positifnya di ibu-ibu atau di anak-anak atau di keluarganya ibu-ibu gitu. Ya, oke. Dan kalau saya lihat ini mungkin saya dikit tambahan buat Werly. Kita lihat sekarang banyak pembangunan apartemen ya. Apartemen tentunya perlu tempat tidur dan ini mungkin spray adalah salah satu yang mereka butuhkan. Jadi volume untuk tumbuhnya juga besar ini kita Mm-mm, lihat. Apalagi kalau benar-benar. menjadi pemerintah sedikit nyenggol mengenai apa ya, pembangunan IKN. Ya Oh kan di ya. kota baru kan banyak pembangunan ini potensial untuk berkembangnya juga banyak. Gitu. Tinggal nanti kita research bagaimana kita masuk ke sana, lalu apa yang bisa membuat kita unik beda dengan supplier yang lain. Mm-mm. Oke. Sementara itu Iya, sebenarnya itu sih dari saya. yang Kamu terakhir nih, Tari, atau Pak satu lagi Irfan? nih, Bu Ali. Mm-mm. Jadi kalau misalnya jadi lolos ke Jakarta, apakah biaya transportasi dan akomodasi pribadi atau ditanggung? Ya, Pak ini Irfan. informasi selanjutnya akan kami umumkan nanti melalui email dan juga sosial media, dan tentunya juga kita akan support lah semampu kita untuk mendatangkan para finalis ini ke Jakarta, dan tentunya kan kita akan dilakukan pitching ya, jadi nanti akan mempresentasikan tentang ide-ide ini secara offline langsung di grand final itu, dan tentunya kita akan ajak ke Jakarta gitu. Oke, baik. Oke, kalau udah Itu nggak ada pertanyaan lagi ya berarti. Ini masih ada nih dari Bu Ani. ya terakhir, Ibu Ani, jemputan, kain Ekoprint, jemputan, ekoprint, batik. baru untuk jadi produk baju hemat. Saya melihat penjahit lokal jasa saya tidak punya pegawai di rumah. Apa boleh? Oh, boleh sih. Ini seperti saya juga nggak punya pegawai pengrajin itu juga bukan punya saya Bu gitu. Apa Bu Ani, daftar aja. Ya, ini kalau saya boleh sampaikan mungkin gambarannya Bu Ani ya. Seperti apa yang sekarang kalau Ibu lihat Gojek itu sebetulnya mereka juga tidak punya motor sendiri, tapi berpartner gitu. Yang lain-lain juga sama, Grab itu mereka nggak punya motor tapi berpartner. Nah ini mungkin mekanisme yang bisa dikembangkan oleh Bu Ani untuk berpartneran dengan rekan-rekan di Ibu-ibu. ibu-ibu di sekitar rumah gitu. Mm. Ya. Iya, oh ya sama juga tolong deskripsikan ekoprint itu apa gitu. Saya suka si ekoprint. Mungkin nggak banyak orang yang tahu ekoprint itu apa. Apa yang membuat itu sebenarnya eko gitu kan? Karena nggak pakai bahan kimia, nggak mencemari lingkungan waktu airnya dibuang gitu kan. Berarti nggak limbahnya itu limbah natural karena memakai pewarnaan dari daun kayak gitu. Ya itu tolong disebutkan juga ya dampak ramahnya untuk lingkungan gitu. Oke, baik. Mungkin Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Pak oke. Irfan. Silakan ada closing dari Ira, mungkin ada tip and trick atau apa? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada masukan atau pengen kontak lagi, kita ada kontak saya, kontaknya Bu Irin dan juga kontaknya Labamu. Mungkin yang satu yang saya mau sampaikan, saya mewakili Live Women dan saya mewakili Bu Airin. Jadi kita sekarang masih membangun platform untuk membantu mensupport wanita-wanita Indonesia. Jadi apa yang sudah kita kerjakan sekarang ini di Australia, kita pengen menerapkannya di Indonesia buat membantu para UMKM Indonesia yang didirikan oleh perempuan ya. Jadi terus
update di Instagramnya Live Women, follow Instagramnya Live Women, dan juga kalian nanti bisa submit email. Nanti kita akan membangun platform untuk mensupport UMKM wanita di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Ira. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi ya tadi kembali kalau ada pertanyaan silakan hubungi kontak ini. Dan melihat dari sisi hadiah gitu ya, mungkin sebetulnya hadiah ini hanya untuk kompetisi ini, tetapi nilai manfaat yang akan didapatkan itu tidak hanya hadiah. Jadi ke depan akan berkesinambungan, rekan-rekan semua pengusaha bisa konsultasi dengan Live Women atau mungkin dengan Labamu, dan itu sebetulnya yang memang tidak bisa kita nilai nanti ke depannya. Dan juga networking, nanti dari Live Women juga bisa bantu untuk connect seperti ke apabila perlu investasi, connect ke capital, connect ke pengusaha-pengusaha atau investor, itu bisa dibantu menjembatani ini gitu. Jadi tidak hanya di kontes ini, kita akan bantu semua rekan-rekan pengusaha untuk berkembang dan tumbuh bersama. Benar. Gitu. Oke, itu closing dari saya. Mungkin dari Mentari. Oke, baik. Teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Kak Ira, dari Pak Irfan, dan juga dari Bu Airin. Mungkin buat teman-teman sekarang sudah nggak bingung lagi ya, karena sudah tahu gimana cara mengisinya, mungkin sudah dapat inspirasi juga nih kira-kira gimana cara menjabarkan bisnisnya. Kita tinggal tunggu aja submission-nya, masih kita tunggu sampai di pertengahan bulan Juni nanti sebelum kita memilih 6 finalis terbaik untuk kita undang ke awarding night. Kemudian bila teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan, mungkin bisa via customer service Labamu atau menggunakan DM Instagram ataupun melalui email, kita bisa memberikan jawaban melalui platform-platform tersebut. Terakhir saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran, ingin ikut sekali lagi boleh, karena kita tanggal 3 masih akan ada webinar yang sama. Kita akan menjelaskan kembali bagaimana cara teman-teman mendapatkan tips dan trik dalam mengikuti kontes tumbuh bersama ini. Terakhir saya mau bilang terima kasih. I would like to thank you so much for Kak Ira, for Pak Irfan, and also for Irene for your time and also for the very comprehensive explanation. Sampai ketemu di acara berikutnya. Makasih Terima teman-teman. kasih. Makasih.